Oh, nih. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hello citizen, ketemu lagi dengan saya Silvan Egis Nugraha. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia bagian pertama. Oke, jadi kedaulatan ini bisa kita bagi ke dalam dua jenis, yaitu kedaulatan ke dalam dan juga keluar. Maksud kedaulatan ke dalam adalah kekuatan suatu negara untuk mengatur warga negaranya yang ada di dalam kekuasaan negara tersebut. Sementara kedaulatan keluar adalah pengakuan negara lain atas keberadaan negara tersebut dan negara tersebut tidak bisa mengintervensi negara yang lainnya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu kedaulatan? Nah, menurut Bodin, bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi bisa disimpulkan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan
hukum dalam suatu negara. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya tanpa campur tangan negara asing atau intervensi dari negara lain. Nah, tadi kita sudah bahas ya mengenai kedaulatan ke dalam. Adapun kedaulatan ke dalam di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya misalnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, negara Indonesia mempunyai kedaulatan untuk memaksakan atau mewujudkan ketiga hal tersebut. Nah, sementara kedaulatan keluar itu berhubungan dengan negara lain. Contohnya juga sama, tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalnya adalah ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, misalnya Presiden dengan persetujuan DPR bisa menyatakan perang atau menyatakan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Contoh ketiga, Presiden bisa mengangkat duta dan juga konsul. Masih banyak contoh yang lain, tapi ini adalah beberapa contoh pada umumnya. Nah, kemudian kedaulatan juga memiliki sifat pokok. Yang pertama, sifatnya adalah asli. Asli maksudnya dia tidak berasal dari negara lain. Kedaulatannya itu memang sumber aslinya memang berasal dari negara tersebut, bukan dari pemberian atau berasal dari negara yang lain. Yang kedua, permanen. Nah, kedaulatan permanen maksudnya adalah selama negara itu ada, maka kedaulatan negara tersebut juga akan ada. Jadi permanen, selama negara itu ada, maka kedaulatan juga pasti ada. Yang ketiga, tunggal. Maksudnya di sini bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu dipegang tunggal oleh negara tersebut. Tidak ada intervensi ataupun ada cabang kekuasaan lain. Yang keempat, tidak terbatas. Maksudnya, kedaulatan suatu negara tidak bisa dibatasi oleh kedaulatan yang lain. Misalnya, kedaulatan Indonesia tidak bisa dibatasi karena adanya kedaulatan negara Malaysia, misalnya Vietnam, Thailand, dan lain sebagainya. Kedaulatan negara Indonesia selama di daerahnya tidak terbatas oleh lembaga atau negara yang lainnya. Berikutnya, terdapat beberapa teori kedaulatan. Terdapat beberapa teori kedaulatan. Di antaranya teori kedaulatan Tuhan. Kemudian ada teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari teori kedaulatan Tuhan. Nah, teori ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi itu dari Tuhan. Jadi bisa dibilang raja itu diberikan berkat, rahmat, atau ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi penguasa tertinggi dari suatu daerah tersebut. Nah, selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Nah, teori kedaulatan raja ini berisikan bahwa kedaulatan itu terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Jadi menurut teori ini, kehendak raja itu sama dengan kehendak Tuhan. Apa yang diinginkan raja, apa yang diperintahkan raja itu merupakan kehendak atau perintah dari Tuhan. Berikutnya ada teori kedaulatan negara. Kekuasaan pemerintah itu bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Kemudian ada teori kedaulatan hukum. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Jadi ini kebalikan dari teori kedaulatan negara. Kalau teori kedaulatan negara, kedaulatan itu berasal dari negara itu. Sementara kalau teori kedaulatan hukum, kekuasaan itu berasal dari hukum yang mempengaruhi pemerintahan atau negara. Berikutnya ada teori kedaulatan rakyat. Nah, dalam teori ini, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
yang memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Maksud dari teori ini mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu sebenarnya ada di tangan rakyat, tapi diberikan atau diwakilkan kepada para wakil rakyatnya untuk menjalankan hak-haknya tersebut supaya apa? Untuk kepentingan bersama. Nah, itu adalah pertemuan kita hari ini. Jadi kalau citizen masih ada pertanyaan, kalau masih bingung bisa tulis di kolom komentar. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari